Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gardaya TV, kita sekarang akan berbincang-bincang lagi dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Irjen Pol Dedi Fauzi El Hakim. Aduh, jadi Pak Punten ya, rada grogi ya, terang abah lah. Biasa. Padahal kenapa kok sampai lupa terus, bukan sampai lupa, kok sampai grogi menyebutkannya itu. Ya. Kita sekarang akan membahas atau membicarakan ya hal-hal yang ringan tapi berat lah kan gitu ya. Jadi sekarang itu banyak orang yang tidak mengetahui ya bahwa sebenarnya not lagu atau not lagu itu sebenarnya siapa sih sebenarnya yang memulai itu ya, siapa sebenarnya yang memulai itu dan dari mana sebenarnya asalnya. Bahkan ada yang mengatakan ya, bahwa not lagu itu tadinya didasari dengan nagom daripada Nabi Muhammad SAW ketika membacakan sholat. Nah hal ini kita akan bahas dengan Abah Dedi, Abah Jenderal ini mengenai masalah ini, karena beliau sekarang sedang intensifnya mempelajari mengenai budaya Sunda, budaya lah. Karena beliau sekarang, kalau saya katakan sekarang menjadi budayawan yang benar-benar mengerti mengenai filosofi dari hal-hal yang kita tidak bisa tembus makna dan artinya yang sebelumnya, sekarang bisa ditembus sama beliau ini. Selamat malam, Abah. Wilujeng Bumi Oge. Selamat malam juga. Rampes. Kita kurang kada tetap namanya. Salam Rampes kan waktu orang tina nanti video nu kapungkur nu satu acana kantos ngabahas mengenai masalah eta kan Sampurasun ya Rampes. Ya dua dinten nu kapungkur lainnya urang ayeuna kieu batah eta kumaha tah mengenai masalah not lagu itu, betul enggak itu bahwa not lagu itu berasal atau ada dasarnya bahwa dimulai dari nagom Nabi Muhammad SAW. Itu tuh apakah betul atau hanya gimana ya, hanya pengakuan klaim kita saja gitu mengenai masalah itu. Aduh, ini harus dibahas secara detail, ya, dibedah secara detail kan, ya. Bener dong, karena akan mengagetkan semua orang. Iya, betul. Karena selama ini orang beranggapan, ya, Pak, kalau musik gitu, musik modern, industri musik, alat-alat musik selalu identik dengan negara-negara Barat, negara-negara Eropa, negara-negara yang ada di sekitar Amerika Utara, Amerika Selatan, Brazil, atau mungkin Spanyol, selalu identik dengan negara-negara itu. Sedangkan yang negara-negara Islam itu lenyap, namanya nggak ada gitu kan. Seolah-olah di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya ini, orang-orang Islam ini nggak ada gitu kan. Bahkan anak-anak kita pun nggak ada yang tahu gitu kan, nggak ada yang tahu. Betul. Seperti contohnya gini. Angka 0 siapa yang menciptakan gitu. Kita kan sekarang punya angka 0. Angka 1, 2, 3, 4, 5 itu kan. Wah, ya itu kan harus diakui, dan sekarang pun udah tahu, terbukti bahwa yang menciptakan itu bukan sarjana-sarjana Barat, tapi yang namanya Al-Khawarizmi ya. Yang Muhammad Al-Khawarizmi yang menciptakan 0. Nah, sekarang masalah musik kan agak aneh kan gitu kan. Biasanya masalah ilmu kedokteran modern, Avicenna, Ibnu Sina, Ibnu Rus itu kan. Masalah fisikawan gitu kan, Al-Farabi dan lain sebagainya. Ini masalah musik. Jadi apa benar gitu kan? Karena selama ini ada konotasi bahwa beberapa orang-orang, beberapa pendapat mengatakan bahwa musik itu haram gitu kan. Wah, bahkan dia secara ekstrim mengatakan musik itu adalah peralatan yang dibuat oleh setan gitu kan. Apalagi yang namanya lagi mengimami sholat, surat-suratnya itu kalau seandainya dinyanyikan secara bagus, wah dianggapnya agak aneh gitu kan. Wah, ini kok lagunya macam-macam aneh gitu kan.
Padahal lagu-lagu itu kan banyak sekali lagu-lagu nagom di dalam murotal, di dalam mengimam itu kan banyak sekali. Nah, karena memang kita tidak diberikan pengetahuan yang lengkap, seolah-olah dimanipulasi, ditutup-tutupi gitu kan. Nah, Abah ini kan latar belakangnya seni gitu kan. Jadi sebelum masuk Akabri juga Abah memang guru kesenian. Iya. Dan selama ini diajarkan di dalam teori musik bahwa yang menciptakan tangga nada solmisasi, do re mi fa sol la si do itu melekat di dalam benak kita, yang bernama Guido de Arezzo, seorang pendeta Katolik aliran Benediktus tuh. Itu melekat dalam pikiran kita, dialah pencipta tangga nada solmisasi do re mi fa sol la si do, Guido Aretimus atau Guido de Arezzo. Itu semuanya melekat dalam pikiran kita. Berarti bahwa solmisasi itu dari barat, ya khususnya dari Italia gitu kan. Nah, tapi karena perkembangan zaman semakin mulai membuka, kemudian teknologi semakin tinggi, hal-hal yang tadinya tersembunyi akhirnya mulai terkuak gitu kan. Pada saat itu Guido de Arezzo itu mendeklarasikan bahwa tahun 1050 tepatnya tuh, tahun 1050 mendeklarasikan bahwa inilah hasil karya saya, tangga nada solmisasi ut re mi fa sol la si do, namanya ut re mi fa sol la si do, hasil karya saya. Disebarkan, dideklarasikan itu kan. Bahkan dia melatih di gereja-gereja yang ada di Italia saat itu gitu kan. Bahkan dia pindah ke Spanyol. Nah, ternyata ada beberapa ilmuwan, ahli-ahli musik, komposer musik ya, yang melakukan penelitian secara detail, secara seksama. Apa benar gitu kan? Apa benar Guido Arezzo ini sebagai yang mengawali, yang mendeklarasikan sebagai pencipta do re mi fa sol la si do gitu kan. Nah, akhirnya ada seorang pakar di bidang musik, komponis besar yang namanya Benjamin de Laborde. Itu tahun 1780. Kan 1050 itu Guido de Arezzo. Tahun 1780, ahli musik, ilmuwan, komponis, dan peneliti Eropa yang sangat dihormati melakukan penelitian. Apa benar? 700 tahun kemudian berarti? Iya, kira-kira 700 tahun kemudian. 700 tahun kemudian dilakukan penelitian. Nah, hasil penelitiannya itu dituangkan dalam sebuah buku. Bukunya itu yang bernama Sur la musique ancienne et moderne. Nah, di dalam penelitian itu dikatakan bahwa yang menciptakan solmisasi do re mi fa sol la si do itu bukan Guido de Arezzo, tapi cendekiawan Muslim. Mencengangkan ya? Yang di abad ke-7 atau abad ke-8. Nah, tapi di sana belum disebutkan siapa namanya gitu kan, proper yang pertama perintisnya itu. Akhirnya penelitiannya dilanjutkan oleh seorang pakar musik juga, pakar musik Eropa yang namanya Guillaume André Filotiel ya. Jadi Guillaume ini tahun 1839 memperkuat penelitian Benjamin de Laborde ini, melakukan penelitian dengan seksama, ketemu nah, siapa orangnya yang menciptakan do re mi fa sol la si do. Atau solmisasi ini, tangga nada ini siapa? Ditemukanlah yang namanya seorang cendekiawan Muslim, ulama Muslim, ya, ahli tafsir Quran, hafal Quran, ya. Namanya siapa? Ishaq al-Mausi. Bahkan ada disebut Ishaq al-Musili, tapi ada juga yang mengatakan Ishaq al-Mausi, gitu kan. Nah, dialah yang ternyata yang pencipta awal solmisasi do re mi fa sol la si do, gitu kan. Nah, dari mana dia mendapat inspirasi itu, gitu kan. Jadi
inspirasinya itu dia melakukan penelitian pendekatan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu keluarga Rasulullah, ya keturunan-keturunan yang berdasar dari Rasulullah. Ada diteliti oleh dia, ya dikatakan bahwa Rasulullah itu kalau mengimami sholat atau murota itu nggak lurus-lurus. Tanpa lagu, tanpa seni, enggak begitu. Jadi dalam mengimami juga Rasulullah itu memakai yang namanya nagom. Nagom itu melagukan Quran, bukan nadom loh. Beda antara nadom dengan nagom. Nagom itu khusus lagu yang didendangkan untuk Quran. Tapi kalau nadom di luar Quran. Ya nadom apa pujian, sholawatan itu nadom itu namanya. Tapi nagom itu memang ada hadisnya tersendiri. Bahkan Rasulullah mengatakan laisa minni malam yatagona bil Quran. Bukan termasuk umat kami yang tidak melakukan dengan Quran. Tidak melakukan Al-Quran. Iya, tidak melakukan Al-Quran. Terus hadis Nabi berikutnya itu hadis-hadis sahih loh. Silakan dicek lah gitu kan. Hadis sahih. Terus dikatakan juga bahwa juyina Qur'anu bi aswatikum. Ya. Juyina Qur'an, hiasilah Quran ini bi aswatikum dengan suaramu yang indah. Jadi gak boleh lurus-lurus aja gitu kan. Sehingga menyayangkan kalau seandainya ada orang-orang yang anti. Bahkan dikatakan musik itu haram. Ya. Gitar itu adalah alat setan. Itu kan menyakitkan gitu kan. Karena hadis Nabi sendiri ya, itu Al-Quran itu harus dilengkapi, diikuti, didinamisasi dengan suara yang indah. Bi aswatikum dengan suaramu yang indah. Bahkan ada hadis Nabi juga yang mengatakan Allah itu dia mengesampingkan yang lain ketika Nabi Muhammad mendendangkan melakukan Quran, murotal Quran pada saat imam. Ya, jadi kenapa? Karena begitu indahnya suara Nabi Muhammad kalau seandainya tak kala dia lagi memimpin sholat dan menjadi imam. Indahnya luar biasa suaranya. Bahkan dalam keseharian juga kalau seandainya Rasulullah itu membacakan Quran, itu memang tidak semua orang bisa. Yang bisa itu hanya beberapa orang saja sahabat Nabi itu yang bisa menirukan, yang bisa mewarisi ilmu Nabi di dalam nagom. Di antaranya seperti Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari, ya, kemudian Usama, kemudian ada ya generasi setelahnya itu seperti Umar bin Abdul Aziz itu yang generasi di bawahnya yang lagi itu hanya orang-orang tertentu, paling-paling hanya 4 orang 5 orang yang mempunyai suara indah, di antaranya Abu Musa Al-Asy'ari. Bahkan Nabi sering memuji itu. Namanya Abu Musa Al-Asy'ari itu bagaikan seruling Nabi Daud gitu kan. Karena suaranya. Nah, artinya memang seni itu, Al-Quran itu memang diturunkan bersama-sama dengan seninya itu, seni membacanya gitu kan. Jadi yang mengajarkan siapa ya? Malaikat Jibril lah mengajarkan kepada Rasulullah gitu kan. Nah, pada saat langsung wahyu ya itu yang mengajarkan. Ya mesti wahyu. Kangjeng Nabi kan umi itunya. Iya, dia tidak bisa membaca, gak akan ngerti masalah apa-apa kalau tidak dikatakan, kalau tidak dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh malaikat Jibril. Mana Nabi mengetahui adanya 2 lautan yang berbeda, yang tidak bisa bercampur satu sama lain gitu kan. Mana tahu, kecuali memang yang ngasih tahu itulah yang maha kuasa itu kan. Gak mungkin, artinya bahwa Quran itu memang nggak bisa dibuat oleh manusia. Sehingga ditantang siapa yang bisa membuat Quran, nggak ada yang bisa gitu kan, gitu. Baik dari bahasanya maupun dari kontennya gitu kan. Nah, lanjut gitu kan. Nah, berdasarkan penelitian dari beberapa sahabat-sahabat Nabi, bukan sahabat-sahabat Nabi, berdasarkan ulama-ulama yang sejaman di dinasti Abbasiyah, termasuk ada ilmuwan kita yang namanya Profesor Dr. Ahmad Sakko, kalau tidak salah, mohon maaf nih, Pak Ahmad Sakko itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu yang paling suka nagomnya, langgam itu yaitu
jiharkah itu kan. Jadi memang ada yang namanya nagom Quran ini sekarang kan ada 7 tuh, bahkan ada 8 ditambah 8. Seperti ada bayati, nahawan, jiharkah, hijaj, kemudian soba, sikah, ros. Nah, muncul lagi yang namanya bayati kurdi 8. Tapi pada dasarnya hanya 7 nagom itu, jenis-jenis lagu itu. Nah Rasulullah itu lebih sedang melanggam yang jiharkah itu. Jiharkah inilah yang akhirnya membuat inspirasi Al-Mausi itu membuat notasi itu, solmisasi itu. Kenapa? Karena begitu para sahabat yang dekat dengan Rasulullah yang 4 ini begitu mendengar Rasulullah dia mengimami sholat atau murotal, itu suaranya itu bagaikan rangkaian mutiara yang indah. Diibaratkan demikian, bahwa suara Rasulullah yang begitu indah merdu itu bagaikan rangkaian mutiara yang indah. Bahasa Arabnya menjadi duror mufasolah. Duror itu mutiara, duror mufasolah. Jadi rangkaian mutiara yang begitu indah. Nah, rangkaian mutiara yang begitu indah ini menginspirasi Ishaq al-Mausu'i 300 tahun setelah itu. Jadi disusunlah oleh dia kan jadi dal kan, dal, ro, mim, fa, sod, lam, sin. Nah, tapi kalau dikasih kasroh, dikasih dikasih harkat, jadi do, dur, du, ro, mi, du, ro, mi, fa, so, la. Hanya salah aja. Si-nya nggak ada. Nah, belum ada. Si itu belum ada saat itu. Nah, kemudian diterbitkanlah berbagai buku Ishaq al-Mausi itu, termasuk dia membuat sebuah kitab yang namanya The Book of Rhythm, The Great Book of Music, buku induk musik. Itu semuanya dibuat oleh Ishaq al-Mausi itu kan. Ya. Jadi kenapa kok yang diambil itu langgam Rasulullah? Karena langgam Rasulullah itu berbeda saat itu dengan langgam yang biasa dilakukan di Timur Tengah. Biasanya orang-orang Timur Tengah itu kan jazirah Arab, nada pertama itu mi, kan? Ya, mi fa se la si do re mi re no ni re ni ra re ra ri re 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 re, irama-irama kearaban. Nah, Rasulullah itu jiharkah. Jadi jiharkah itu kalau kita sekarang itu sebetulnya nama jiharkah itu sekarang aja, zaman dulu kan nggak ada namanya gitu. Setelah diteliti ya dikasih nama oleh para ahli itu menjadi jiharkah. Itu nadanya ternyata mayor, diperhatikan itu. Jadi mayor itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kan mayor tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu mayor itu kan. Kalau lihat dari dari segi musik. Nah, itulah yang akhirnya dari suara-suara jiharkah itu dielaborasi oleh Ishaq al-Mausi. Tapi karena memang orang-orang Timur Tengah saat itu bahwa nada yang pertama itu bukan do, mi, ya jadi mim, jadi gitu. Mim, jadi mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Ya. Awalnya mi, ujungnya juga mi. Ya. Nah, kemudian hasil karya Ishaq al-Mausi ini disempurnakan oleh yang namanya Al-Kindi itu. Oleh Al-Kindi dikembalikan lagi sesuai dengan istilahnya bahwa suara Nabi itu seperti duror mufasolah, dikembalikan lagi menjadi do re mi fa sol la. Nah, ditambah si siapa tuh yang menambah si itu? Al-Kindi. Si itu nada si itu sin itu ngambil daripada namanya Al-Mausi. Itu untuk menghormati itu kan. Jadi dari Al-Mausi itu akhirnya muncullah kata-kata
musik tuh, al-musik ya musik. Sehingga dari kata nama solmisasi itu ya yang tangga nada yang begitu teratur kan disebutnya musik. Musik itu diambilnya dari kata al-mausi. Ishak al-Mausi itu untuk menghormati yang mengelaborasi ya nagomnya Rasulullah yang menjadi do re mi fa sol la si do disempurnakan oleh Al-Kindi gitu kan. Al-Mausi itu termasuk seniman juga kali ya? Banyak sekali seniman-seniman luar biasa, seniman-seniman yang berasal dari kalangan Muslim, terutama pada saat dinasti Umayyah maupun dinasti Abbasiyah. Lebih hebat lagi pada saat zaman Andalusia tuh. Itu akademi musik pertama di dunia itu adanya di Andalusia. Ya siapa yang pertamanya itu? Itu Jiryab. Kita tahu kan Spanyol itu pernah dikuasai oleh Muslim selama 800 tahun kan. Ilmuwan-ilmuwan di Andalusia pada saat itu luar biasa. Nah, salah satu murid dari Ishak al-Mausi namanya Jiryab. Lebih hebat lagi. Jadi dialah satu-satunya di Spanyol saat itu, dia satu-satunya yang membuat alat musik gitar, yang menjual alat-alat gitar, toko alat-alat gitar, seni musik. Kemudian dia jago gitu kan, jago bermain gitar. Nah, namanya Jiryab itu. Jiryab itu sehingga dikatakan sebagai Abul Kitar, bapaknya gitar. Nah, dari gitar itu akhirnya menjadi gitar gitu kan itu. Sebetulnya Jiryab itu yang luar biasa karena dia yang berjasa mengembangkan. Jadi memang gitar ini sejarahnya mengevolusi yang luar biasa dari zaman Mesir kuno. Ya, ada yang namanya citara, ada yang namanya kitara, ya, ada yang namanya dotara, ada cartar, ada panstar. Panstar itu gitar yang bersenar 5. Dotar dari dwi kan, dotar bahasa Persianya dwi itu do, jadi dotar yang bersenar 2 itu kan. Nah itu yang menyempurnakan gitar itu yang Jiryab itu kan. Jiryab yang menyempurnakan. Sehingga akhirnya menjadi 6 senar. Dan karena karakteristik Timur Tengah itu mi itu selalu sebagai nada yang pertama, sehingga gitar juga kalau nada dasarnya senar gitar yang paling atas itu mi, yang paling bawah juga mi gitu kan, diawali mi, diakhiri dengan mi, karena memang di sana itu awalnya mi itu kembali lagi ke sana. Senar yang gedenya di tengah-tengah dong. Iya, jadi senarnya kan gini kan, senar yang bawah nih itu mi dari namanya itu kan. Kemudian di atas kan juga. Nah, terus bawahnya lagi menjadi A. Nah, senar yang A. Kemudian bawahnya lagi D itu kan itu. Itu semua sampai ke bawah itu ada ininya. Karena memang karakter dari ini. Nah, justru akhirnya warna-warna dari Timur Tengah, musik-musik Arab itu mendominasi permusikan di Andalusia Spanyol. Kayak irama-irama flamenco, Granada, lagu-lagu Granada, itu seperti gambus ya. Iya, itu kan pengaruh dari langgam-langgam Arab itu yang namanya Hijaz itu. Hijaz itu diambil gitu kan. Nah, jadi pengaruhnya besar gitu kan. Jiryab itu sehingga dikatakan Abul Kitar tuh. Tambah lagi mungkin gitar juga berasal daripada, mungkin orang banyak yang nggak tahu artinya gitar tuh. Jadi gitar itu asal awalnya memang setelah dari Mesir ke India ada yang namanya gitar. Gitar itu asal kata dari gita dan tar. Nah, gita itu nyanyian, tar itu senar dawei. Jadi gitar itu artinya senar dawei yang bisa bernyanyi itu gitu. Kan banyak gitu kan. Nah, masuk ke Arab oleh Jiryab menjadi gitar gitu kan. Padahal mungkin beliau juga nggak ngerti bahwa gitar itu berasal dari gitar juga gitu kan. Ya disebut Abul Gitar itu dari Jiryab itu. Nah, setelah itu dikembangkanlah oleh muncullah yang namanya musik-musik Spanyol, klasik, jazz dan sebagainya. Ada yang namanya banyak nama-nama tokoh musik. Nah,
tokoh musik ini nggak mau menyebutkan siapa sih yang pertama menciptakan gitar ini. Tapi mereka angkuhan mengakui inilah ciptaan saya, inilah ciptaan. Sedangkan yang mengawalinya itu tidak diekspos, sehingga seolah-olah bahwa pencipta gitar Spanyol yang pertama itu adalah orang Spanyol. Karena saat itu kan terjadi gesekan peperangan antara Muslim dengan Spanyol, sehingga Muslim terusirlah dari Spanyol itu. Padahal yang mengawali itu yang namanya Jiryab itu. Akademi musik yang pertama, termasuk salah satu guru dari Guido de Arezzo juga pernah belajar di akademi musik di Spanyol itu gitu kan. Jadi benar-benar kebudayaan Islam di masa lalu itu menginspirasi kebudayaan Eropa yang sekarang, baik di bidang seni, budaya maupun ilmu pengetahuan dan teknologi gitu, seperti Muhammad Al-Khawarizmi yang kalau seandainya tidak ada Muhammad Al-Khawarizmi yang menciptakan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya nggak mungkin ada komputer, nggak mungkin ada artificial intelligence gitu, nggak mungkin ada handphone atau mungkin bilangannya kan bilangan 1, 2, 3 sampai 9 itu dia yang menciptakan. Iya, dia yang mengadopsi dari huruf-huruf Arab. Dia itu kan Arab. ahli Al-Jabar ya. Iya, makanya dia disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Ya, Abu Musa itu kan namanya Abu Musa aslinya. Itu sebagai Bapak Al-Jabar. Kita kan pernah tahu waktu kita belajar di SMA, tangan, kotangan, kosinus, itu semuanya yang menciptakan itu Al-Khawarizmi itu. Tapi itu kan tidak dibuka. Itu udah dibuka. Kita pun nggak tahu. Tapi hanya melaksanakan. Tapi nggak tahu siapa yang menciptakan persamaan gitu kan. Persamaan linier, gitu kan. Akuadat, B kuadrat tambah C kuadrat dan sebagainya itu kan itu Al-Khawarizmi itu. Kalau nggak ada Bapak Al-Jabar tuh dunia itu tidak seperti sekarang ini. Nggak akan ada logaritma. Nggak akan ada logaritma. Kemudian tanpa adanya solmisasi yang diciptakan oleh Al-Mausi itu nggak ada industri musik yang kayak di dunia sekarang ini kan. Musik jazz, musik klasik, bermukoroncong, dangdut, semuanya kan memakai notasi solmisasi itu kan. Iya. Tapi orang lupa kepada siapa penciptanya, mereka hanya menikmati aja gitu kan. Sehingga kalau kita berbicara vulgar lah. Jadi Guido de Arezzo itu ya penjiplak utama ya. Jadi penjiplak yang paling pertama. Kalau istilah Abah begini, itu tindak pidana pertama, tindak pidana perdana di bidang titinada di marcapada. Oh bagus kan? Tindak pidana perdana di bidang titinada di marcapada, yaitu Guido de Arezzo itu gitu kan. Sehingga dan Guido Arezzo ini memang di lingkungan juga tidak disenangi oleh kepala biaranya di Arezzo, di Pompona itu nggak disukai karena dia terlalu sombong, wah ini saya punya ini, sehingga dipanggil oleh Paus pada saat itu untuk mengajar. Tapi ternyata diadakan penelitian ketahuan bahwa dia. Berarti dia tuh menjiplak dong. Iya, menjiplak. Menjiplak atau ngaku-ngaku? Ngaku-ngaku. Dia ternyata belajar ngambil dari katalog-katalog yang ada di orang bangsa-bangsa Mur yang tersebar. Jadi kan orang-orang Mur itu kan orang-orang Arab yang ada di Spanyol. Iya. Dari Aljazair itu kan. Itu di sana mereka disebutnya bangsa Mur. Ya itulah bangsa Mur itulah yang membawa tradisi gitar itu gitu kan ke Spanyol, sehingga sekarang ini gitar menjadi dipakai oleh berbagai musik di dunia. Jadi gitar itu berarti dari Timur Tengah dong, Timur Tengah aslinya itu. Iya, itu 5.000 tahun yang lalu asalnya dari Mesir. Dari Mesir dulu kan. Dari Mesir dulu ya. Mesir kuno, terus evolusi namanya gitu kan, evolusi. Tapi orang-orang yang berjasa yang menyempurnakan itu termasuk solmisasi adalah tokoh-tokohnya gitu kan. Dari Al-Mausi, Jiryab, Al-Kindi, Al-Farabi, itu membuat The Great Book of Music, buku induk musik, kemudian komposisi musik. Itu buku-buku itu semuanya ada di Eropa diterjemahkan, ada itu buktinya itu, dan menjadi pelajaran pokok yang dikembangkan oleh musikus-musikus Eropa di dunia dan di Eropa dan di Amerika itu kan. Akhirnya ya ada kesan, apalagi kalau kita, contohnya kalau Abah nih bawa gitar ke salah satu kampung lah di kampung Abah, bawa gitar ke masjid, itu
alat setan langsung gitu kan. Wah, setan nih. Oh, itu yang piano, itu piano yang organ. Nenek moyangnya kan namanya hurdi-gurdi dah. Itu yang menciptakan itu